Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindi Rohma Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Norma Islam sebagai Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Nomor 22/PUU XV/2017. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Undang-undang yang diujikan adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan yang mana bersumber dari Islam. Maka dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah. Pertama, apakah Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara nomor 22/PUU XV/2017 mempertimbangkan syariat pernikahan dalam Islam? Yang kedua, apakah putusan Hakim nomor 22/PUU XV/2017 sesuai dengan syariat pernikahan dalam Islam? Kajian teoritis. Pertama, penafsiran hukum Sudikno. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum atau interpretasi yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang jelas, mudah dimengerti, dan pelaksanaannya bisa diterima oleh masyarakat terkait peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Kedua, pertimbangan hukum dan argumentasi. Menurut Golding, pertimbangan hukum atau legal reasoning memiliki arti sempit dan luas. Pada arti sempit, pertimbangan hukum merupakan argumentasi yang menjadi dasar sebuah putusan, sedangkan dalam arti luas merupakan proses psikologi yang dilakukan oleh majelis untuk sampai pada putusan. Yang ketiga, konsep kedewasaan dan batas umur pernikahan ditinjau dari konsep kedewasaan dalam hukum nasional, konsep kedewasaan dan usia ideal untuk menikah dalam perspektif psikologi, konsep kedewasaan dan usia ideal untuk menikah dalam perspektif sosiologi, konsep kedewasaan dan batas usia pernikahan dalam Islam. Metode penelitian. Pada jenis penelitian ini adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus yang mana penulis menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa bahan hukum, penulis akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari umum ke khusus, penggunaan deduktif dengan premis mayor dan premis minor, menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, barulah setelah itu menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Pembahasan. Konteks berhukum hakim dalam putusan nomor 22/PUU XV/2017. Gambaran umum perkara. Para pemohon adalah 3 orang perempuan warga Indonesia yang bernama Endang Wasrina, Rasmina, dan Marianti. Substansi permohonan dalam perkara ini adalah pengujian konstitusionalitas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon mendalilkan bahwa ketidaksamaan batas umur pada undang-undang perkawinan tersebut merupakan ketidaksamaan di depan hukum. Karena usia 16 tahun bagi perempuan masih tergolong dalam usia anak sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan usia laki-laki 19 tahun sudah memasuki usia dewasa. Proses persidangan perkara ini berjalan sejak 24 Mei tahun 2017 sampai dengan 13 Desember 2018 dengan 3 kali sidang. Yang amar putusannya menyatakan bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan pada perkara tersebut mengakibatkan berubahnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 22/PUU XV/2017. Yang pertama, pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut, di mana menggunakan ketentuan pasal 27
Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 terkait kewenangan MK untuk mengadili perkara pengujian undang-undang yang putusannya bersifat final. Pertimbangan hukum legal standing pemohon. Pertimbangan hukum ini menggunakan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MK. Pertimbangan yuridis yang mana majelis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pertimbangan norma agama, pertimbangan dalam aspek kesehatan, pertimbangan terhadap ratifikasi perjanjian internasional. Argumentasi hukum hakim, konstitusi pada putusan nomor 22/PUU XV/2017. Majelis hakim berpendapat bahwa batas usia minimal dalam Undang-Undang Pernikahan merupakan kebijakan hukum terbuka pada saat dibuatnya norma hukum pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 pada masanya tidak serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Majelis hakim juga berpendapat bahwa perbedaan umur bagi laki-laki dan perempuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan diskriminatif atas dasar jenis kelamin yang sejalan dengan pengertian diskriminatif pada Undang-Undang HAM. Majelis hakim juga berpendapat perlunya perubahan pada batas usia minimal pernikahan. Hal ini didasarkan pada fakta semakin meningkatnya pernikahan anak yang mengakibatkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal, bahwa menyesuaikan kebijakan usia pernikahan juga didasarkan fakta Indonesia bergabung dalam Konvensi CEDAW. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU XV/2017 dalam perspektif syariat pernikahan Islam. Syariat pernikahan dalam Islam tidak memiliki batasan usia untuk menikah. Dalam Islam hanya menyebutkan bahwa seseorang boleh menikah apabila sudah balik, berakal, dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Imam Syafi'i menyebutkan batasan usia pernikahan adalah 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i juga menambahkan bahwa untuk bisa melangsungkan pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, perlu memiliki kemampuan secara materi dalam mengurus dirinya dan rumah tangganya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU XV/2017 menyebabkan berubahnya frasa 16 tahun untuk batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, yang mana pasal 7 ayat 1 berubah menjadi 19 tahun. Yang artinya seseorang tidak bisa melangsungkan pernikahan bila belum mencapai usia 19 tahun, sekalipun orang tersebut sudah balik dan secara materi dapat mengurus dirinya dan rumah tangganya. Kesimpulan, yang pertama bahwa berdasarkan putusan nomor 22/PUU XV/2017, Majelis Hakim memang mempertimbangkan syariat pernikahan Islam, namun tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan. Bila dilihat dari pertimbangan hukumnya, Majelis menggunakan hak-hak anak dan HAM sebagai dasar pertimbangannya. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU XV/2017 mengakibatkan frasa 16 tahun pada pasal 7 ayat 1 berubah menjadi frasa 19 tahun. Yang artinya seseorang tidak bisa melangsungkan pernikahan bila belum mencapai usia 19 tahun sekalipun orang tersebut sudah balik dan secara materi dapat mengurus dirinya dan rumah tangganya. Hal ini tidak sesuai dengan syariat pernikahan dalam Islam, karena dalam Islam seseorang boleh melangsungkan pernikahan sekalipun belum berusia 19 tahun, selama orang tersebut sudah balik, berakal, dan bisa membedakan yang baik dan buruk. Saran, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwasannya dasar pertimbangan yang dipakai majelis hakim adalah hak-hak anak dan HAM. Penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis lebih dalam mempertimbangkan syariat pernikahan Islam dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Di Indonesia sendiri terdapat juga hukum adat yang dijamin dan dilindungi dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan salah satu adat yang masih kental adalah pernikahan dini. Contohnya adalah Madura yang sampai sekarang masih sering terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.